menjadi komunikator profesional di tengah pandemi. Nah, tentu teman-teman peserta sudah tahu bukan, komunikasi menjadi hal wajib dalam segi kehidupan kita. Baik setiap hari pasti teman-teman tentunya akan berkomunikasi, baik sesama keluarga, teman, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk itu bagaimana sih jadi komunikator yang baik dan profesional itu bagaimana sih? Nah, untuk itu akan dibawakan oleh pemateri kita yang di Qurrata Ain ini. Nah, untuk sebelum itu akan saya lihatkan terlebih dahulu CV dari beliau. Mas Edin. Bentar ya teman-teman, karena masih ada kendala. Nah, Kak Tripti Qurrata Aini ini adalah beliau lulusan Oke, teman-teman lagi macet. Sebentar ya. Nah, Kak Tripti Qurrata Aini pemateri kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini lulusan dari Northumbria University. Nah, beliau sendiri selain menyelesaikan studi S2-nya di luar negeri, beliau juga pernah bekerja menjadi reporter, produser, dosen, dan lain sebagainya di berbagai macam TV-TV swasta. Nah, untuk jam terbang beliau sendiri jangan sampai kalian teman-teman meragukan lagi ya, karena bisa dilihat sendiri dari CV beliau, sudah banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang beliau coba di bidang komunikasi itu sendiri. Dan tanpa perpanjang waktu, baiklah kita langsung saja masuki sesi pemaparan materi dari Kak Tripti Qurrata ini. Kepada Kak Tripti disilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dari Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, Sumatera Barat. Terima kasih khususnya untuk Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam yang sudah mengundang saya untuk sharing, ngobrol-ngobrol sama peserta yang sudah hadir di sini. Terima kasih juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan supaya saya bisa ketemu dengan teman-teman meskipun harus via Zoom ya gitu. Nah, seperti yang tadi disebutkan oleh Mei, kita akan ngobrol nih soal bagaimana sih menjadi komunikator profesional seperti itu. Mungkin bisa di-share lagi slide-nya, Mei? Kayaknya slide-nya agak blank gitu ya. Nah, seperti yang tadi disebutkan oleh Mei ya, teman-teman, bahwa komunikasi itu akan sangat digunakan oleh teman-teman pada saat kalian kuliah, kerja, apalagi saat kerja nanti. Teman-teman tuh pasti bakal pakai banget tuh yang namanya komunikasi, dan kalau kalian bisa menjadi komunikator yang baik, hubungan kalian dengan rekan kerja, dengan relasi itu akan juga lebih baik gitu. Nah, sambil nunggu dari operator ya, ini masih ngeblank ya slide-nya. Jadi slide-nya nanti akan diputar dari panitia gitu. Nah, di situ nanti akan saya bahas tentang komunikator secara general terlebih dahulu, kemudian aku juga akan bahas tentang komunikator di masa-masa pandemi. Ini gimana, Mei? Udah bisa slide-nya? Sebentar Kak, sedang lagi mencoba. Macet Kak. Maaf ya, Kak. Ya. Ini semuanya dari IAIN Batu Sangkar atau ada dari kampus lain? Tidak Kak, untuk peserta itu kita umum Kak. Oh umum, oke. Berarti nggak cuma dari Batu Sangkar ya, ada banyak juga ya. Kita masuk ke slide selanjutnya aja, Mei, di next aja. Iya Kak. Oke, terima kasih untuk teman-teman dari umum yang selain di luar Batu Sangkar yang sudah hadir. Nah, tadi tak kenal maka tak sayang. Sebenarnya aku udah dikenalin sama Mei ya, cuman boleh dong kenalan lagi, sedikit lagi, karena tak kenal maka tak sayang. Terus aku pengen banget disayang sama kalian. Jadi tadi sekilas sudah dijelaskan oleh Mei, aku sempat studi di Northumbria University. Kebetulan jurusannya komunikasi juga, namanya Mass Communication Management. Nah, aku pakai beasiswa kuliahnya waktu itu dari LPDP. Mungkin teman-teman udah sering ya dengar LPDP. Sebenarnya aku sekarang sedang bekerja di Bristol, di Inggris.
jadi country manager of Indonesian region untuk University of West of England. Buat teman-teman yang mau kuliah ke UK, kontak aku aja. Kalian bisa konsultasi gratis tentang perkuliahan ke UK, cara dapat beasiswa, oke? Oke, selain itu aku juga tadi ya sempat dibahas, aku aktif sebagai motivator, presenter, dan lagi mengemban amanah sebagai World Hijab Day Ambassador. Kita masuk ke materi aja. Next. Semoga perkenalan ini membuat kalian lebih sayang sama aku. Oke. Nah, seperti yang tadi dibahas sama Mei, kita akan bahas tentang komunikasi atau communication. Tapi sebenarnya komunikasi itu apa sih? Aku sih yakin teman-teman udah pada tahu komunikasi itu apa gitu. Cuman kita coba sedikit mengintip kalau kata ahli apa sih komunikasi itu gitu. Nah, menurut Newman dan Summer, komunikasi adalah proses pertukaran fakta, ide, opini, dan emosi dari dua orang atau lebih. Kita pun sekarang lagi melakukan proses komunikasi sebenarnya kan, karena kita bertukar opini gitu. Nanti kan teman-teman akan ngasih feedback sama aku cerita sama kalian kayak gitu. Next. Nah, tapi sebenarnya sih tanpa harus dijelaskan secara ilmiah pun teman-teman sebenarnya udah tahu ya komunikasi itu apa. Kemudian komunikator, apa sih komunikator? Nah, komunikator itu adalah orang-orang yang melakukan proses komunikasi seperti kita. Nah, kalau di gambar ini ada apa? Kayaknya ada kesalahan teknis juga ya. Oke, mungkin lagi dibenerin lagi sama panitia. Tapi intinya adalah proses komunikasi itu memiliki beberapa orang-orang yang terlibat di dalamnya, yaitu receiver dan sender atau pemberi pesan atau penerima pesan. Ini lagi dibenerin lagi ya Mei, ini ya slide-nya. Oke, udah muncul lagi. Maklum ya, kalau online seminar tuh biasanya memang ada apa ya, kita suka ada kendala teknis juga, jadi itu wajar, hal yang wajar. Nah, jadi teman-teman, komunikator adalah orang yang memberi pesan dan menerima pesan. Seperti yang ada di gambar, ada pesan yang diberikan, nanti ada feedback yang diberikan juga dari pesan tersebut. Kita berdua, saya dan teman-teman semua juga lagi melakukan proses komunikasi. Aku sendernya, kalian receivernya. Nanti teman-teman mungkin ada yang nanya, itu kalian artinya memberikan feedback dari pesan-pesan yang aku sampaikan. Next, ke slide selanjutnya. Oke, nah dari gambar ini, kalian lihat ada perempuan dan laki-laki yang lagi makan bareng. Terus si perempuan ini komentar, makanan kamu enak ya kelihatannya kayak gitu. Nah pesannya adalah makanannya enak, your food smells delicious. Nah kemudian pemberi pesannya ini memberikan pesan yang diartikan lain sebenarnya oleh si laki-laki. Laki-laki ini bilang terima kasih, tapi dia tuh kayak dalam hatinya tuh bilang kayaknya nih cewek pengen makanan aku deh gitu loh. Sebenarnya perempuan ini cuma mengkomentari makanan kamu kayaknya enak deh. Tapi terkadang pesan dalam proses komunikasi bisa diartikan lain oleh lawan bicara kita. Dan itu sangat-sangat tergantung dengan bagaimana cara kita menyampaikannya juga gitu loh. Nah, karena itulah kadang-kadang pesan itu kadang ada maksud yang tersembunyi di balik pesan tersebut gitu. Nah, kalau kalian lihat gambar ini, feedbacknya itu terima kasih. Pesannya makananmu enak, tapi ada pengertian lain. Laki-laki ini mengartikan dia pengen makanan aku kayak gitu. Nah, kadang-kadang nih makanya kita kalau komunikator yang baik itu akan memberikan makna dan pesan yang sama sehingga tidak disalahartikan oleh si penerima pesan. Oke, boleh next ke slide selanjutnya. Nah, mungkin teman-teman di kampus sudah banyak ya yang belajar tentang komunikasi dari dosennya. Mungkin khususnya untuk teman-teman di Batu Sangkar juga belajar dakwah kali ya, penyiaran Islam itu seperti apa, itu juga salah satu bentuk komunikasi. Nah, kemudian teman-teman ketika mau menjadi komunikator yang baik supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau perbedaan arti, apa sih tahap-tahapnya atau yang bisa kita lakukan? Pertama, banyak
Ya, aku belajar banyak tentang komunikasi. Satu hal yang menyelamatkan kita dalam proses komunikasi dari salah paham adalah mastering the art of listening, menguasai seni mendengarkan. Jadi kita sebenarnya lebih banyak mendengarkan aja dulu, supaya kita memahami pesan yang mau disampaikan itu apa. Sebenarnya begini, semakin banyak mendengar, teman-teman itu akan semakin banyak belajar. That's why makanya ada yang bilang tong kosong nyaring bunyinya. Sebenarnya semakin berilmu, semakin teman-teman itu memahami komunikasi, teman-teman itu akan memperbanyak porsi mendengarkan gitu. Nah, kemudian ketika teman-teman ngobrol sama teman, jangan menyela pembicaraan. Kenapa jangan? Karena kadang-kadang maksud dari inti pesan itu baru muncul pas terakhir. Setelah akhir dia selesai ngomong, lawan bicara kita itu baru nongol tuh, inti poin yang mau dia sampaikan apa. Makanya ketika kita lagi ngobrol sama orang, jangan mencela, jangan memotong, kayak gitu. Kemudian, coba lihat bahasa tubuhnya. Bahasa tubuh orang itu sangat menggambarkan apa yang ingin dia sampaikan sebenarnya. Orang yang grogi, percaya diri, itu bisa terlihat dari tatapan matanya, gerakan tangannya, postur badannya, semua itu kelihatan akan menggambarkan pesan tertentu dari seseorang. Nah, kita bisa lihat orang ini seperti apa juga dari bahasa tubuh dia gitu. Kemudian gini, kamu misalkan ngobrol sama teman kamu, terus kamu nggak ngerti apa-apa, orang juga ngobrol sama kita akan males gitu loh. Kalau ngobrol sama dia, ngobrolin apa ya, bingung gitu loh. Nah, karena itulah kita tuh harus update dengan informasi terkini gitu. Sehingga sebenarnya tergantung ya teman-teman mau ngobrol sama siapa dulu nih. Kalau ngobrol sama tipe orang A, B, dan C, kadang-kadang topik yang harus dibawa supaya mereka itu enjoy, itu beda-beda. Jadi setiap orang itu kita butuh strategi topik yang beda-beda gitu. Tergantung lawan bicara juga. Tapi untuk bisa berkomunikasi dengan berbagai jenis orang, kita harus menguasai banyak topik kan, artinya harus update juga informasi. Kemudian penampilan. Nah, penampilan, mungkin teman-teman pernah dengar istilah jangan menilai orang dari penampilannya. Ya, betul, tapi penampilan adalah salah satu yang membuat orang bisa bereaksi terhadap kita. Nih, misalkan teman-teman datang ke sebuah acara, teman-teman pakai baju kemeja yang rapi, hijab yang rapi, hijabnya nggak acak-acakan, nggak kusut, udah disetrika, hijabnya cantik. Kemudian yang Ihwan pakai kemeja yang rapi, orang itu akan bereaksi terhadap kalian akan berbeda. Kalau kalian pakai hijab yang kusut, yang belum disetrika, warnanya dekil, udah pudar, atau yang laki-laki atau yang Ihwan pakai celana jeans yang udah sobek-sobek ya, itu tuh akan beda. Orang akan lebih menghargai kita kalau kita penampilannya rapih. Jadi penampilan rapih itu adalah bukti kalau teman-teman menghargai diri sendiri dan lawan bicara kayak gitu. Jadi penampilan itu penting juga sebenarnya. Next, ke selanjutnya. Nah, itu 5 hal ya yang bisa teman-teman pegang untuk menjadi seorang komunikator yang baik. Nah, sebuah penelitian, sebenarnya ini udah banyak juga yang tahu, ya. Sebenarnya teman-teman, ketika teman-teman ngobrol sama orang akan menangkap 7% saja pesan atau kata-kata yang kalian sampaikan. Sementara yang paling berpengaruh adalah body language atau bahasa tubuh. Kalau misalkan teman-teman lihat aku, body language aku seperti apa sih? Ya, mata aku berbinar, semangat, tangan aku terbuka, senyum, itu body language. Sebenarnya yang bisa bikin orang bertahan ngobrol sama kita atau enggak, itu adalah body language kita sebanyak 55% pengaruhnya. Nah, suara itu berpengaruh 38%. Makanya mungkin teman-teman di kampus suka ada dosen yang ngomongnya pelan gak sih? Kayak dosen yang ngomongnya misalnya, ya anak-anak sekarang ibu mau sharing tentang materi topik yang ada tuh ngantuk duluan. Teman-teman ngantuk, main-main HP, tapi aku yakin kalau dosen kalian itu ngomongnya semangat, jelas, suaranya juga lantang, pasti teman-teman juga nggak akan ngantuk sih gitu ya. Next, ke selanjutnya. Jadi ini hal yang harus teman-teman pahami bahwa body language atau bahasa tubuh lebih dari separuhnya berpengaruh terhadap lawan bicara kita.
Apakah mereka akan stay mendengarkan kita atau tidak, tergantung dengan bahasa tubuh kalian. Nah, ini ada beberapa contoh bahasa tubuh ya. Cara berdirinya coba dilihat deh. Ada orang yang bisa dilihat apakah dia arogan atau tidak dari cara dia berdiri, cara tangannya bersikap, cara kepalanya diangkat, itu akan memberikan pesan tersendiri, pesan tersembunyi. Apakah orang ini orang yang baik, arogan, atau dia menyembunyikan sesuatu, dia berbohong atau apa, itu tuh ada pesannya. Nah, ini contohnya ya, yang di gambar pertama dia menunjukkan orang yang grogi. Yang kedua dia tuh kayak menyembunyikan sesuatu. Nah, yang tengah itu tuh postur yang sangat tepat. Dia tuh percaya diri, semangat, positif gitu. Yang keempat, dia tuh kayak orangnya tuh arogan, karena kan dia juga naruh tangan di pinggang, dan teman-teman bisa boleh aku kasih tahu bahwa menyilangkan tangan itu tuh salah satu bahasa tubuh yang sangat-sangat tidak dianjurkan gitu. Dia terlihat arogan. Kemudian yang terakhir, dia kelihatannya orangnya close-minded dan kayaknya berbohong gitu, karena cara pandang dia dan postur wajahnya seperti itu. Ini contoh aja ya, gitu. Boleh lanjut next ke slide selanjutnya. Jadi teman-teman harus bisa ketika berkomunikasi dengan orang lain harus bisa menyampaikan bahasa tubuh yang baik. Nah, kemudian seperti apa sih tipsnya untuk menjadi komunikator yang baik nih? Ada tipsnya beberapa yang insya Allah bermanfaat untuk kita. Adalah pertama, speak slower, adalah maksudnya berbicara dengan lebih pelan gitu. Karena kadang-kadang kalau kita ngomongnya terlalu cepat, orang akan dia ngomong apa sih kayak gitu, nggak nangkep. Tapi kalau terlalu lambat, orang akan ngantuk. Jadi ya sedang-sedang saja. Kemudian clear speech atau bahasa atau artikulasinya itu jelas gitu loh. Kalau misalkan aku bilang bagaimana cara jadi komunikator yang baik, dibandingkan kalau aku ngomongnya bagaimana cara menjadi komunikator yang baik, beda kan? Jadi kita harus jelas artikulasinya kayak gitu. Kemudian face to face is best. Jadi sebenarnya komunikasi itu yang terbaik adalah face to face. Sebenarnya karena akan mengurangi miscommunication. Ada lagi itu yang kalian baca, ask, did that make sense? Atau apakah bisa dipahami? Apakah pesan kalian itu bisa dipahami oleh lawan bicara? Seperti itu. Kemudian show empathy, atau ketika lawan bicara kalian berkata apapun, kita menunjukkan empati atau menempatkan posisi kita di posisi dia, sehingga kita memahami perasaan dia, kayak gitu. Terus speak slightly louder, berbicara lebih keras. Terus be patient, lebih sabar. Kemudian try repeating again, atau coba diulang lagi supaya orang yang tadi ke-skip itu bisa bisa nangkep apa yang kita bahas. Kemudian try not to cover your mouth, atau dibuka mulutnya. Kalau pronounce something itu kayak dibuka, jadi mulutnya jangan ditutup gitu. Kemudian use natural voice tone, atau berbicara secara natural, be yourself kayak gitu. Next. Ke slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke masa pandemi. Jadi kan teman-teman, kita tuh kan udah hampir setahun nggak ya? Kayaknya nggak sih, kayaknya 6 bulan gitu ya. Menghadapi COVID gitu ya. Nah, otomatis komunikasi saat COVID ini, kita tidak bisa bertemu orang kan. Kita gunakan media, baik itu WhatsApp, sosial media, telepon. Nah, jadi komunikasi selama pandemik ini kita memang menggunakan media. Nah, medianya ini yang harus teman-teman cermati. Mana sih media yang terbaik yang bisa dipilih untuk berkomunikasi dengan orang tertentu gitu loh. Kalau misalkan sama teman bisnis biasanya sama lewat email misalnya. Kalau sama teman supaya lebih clear apakah harus lewat WhatsApp atau telepon, kalian lebih tahu gitu. Tone pesan. Nah, teman-teman nih, misalnya kalian ngetik nih di WhatsApp, ada orang yang ngetik, misalkan dia ngetik, aku bete deh, kayak gitu. Itu tuh orang, misalkan teman ngetik nih ya, aku bete deh gitu, aku sebel deh gitu. Orang tuh bacanya akan beda-beda. Ada orang yang bacanya, aku sebel deh. Ada yang bacanya, aku sebel deh. Ada yang bacanya, aku sebel banget deh, kayak gitu.
Jadi kalau bisa supaya pesan itu terbaca, maksudnya marah, sedih atau apa, kalian taruh emoji. Apa sih namanya tuh kayak ekspresi emoji itu supaya tone pesannya tuh kebaca. Inilah tantangan berkomunikasi lewat media ya. Itu tuh tidak akan terdengar ini orang marah, bete atau gimana sih. Makanya teman-teman harus make sure kalau pesan marah, bete, sedihnya, emosi itu tuh ada lewat emoji kayak gitu. Empati. Nah, selama pandemi ini banyak banget orang yang kesulitan. Jujur banyak teman aku tuh yang kena PHK, terus bangkrut, terus macam-macam. Bahkan mereka kontak aku untuk misalnya untuk cerita kayak gitu. Aku bisa memahami bahwa wah ternyata pandemi ini dampaknya serius loh gitu. Nah, itulah yang menurut aku teman-teman tuh harus bisa memahami kalau ada orang yang mungkin cara bicaranya nggak enak, mungkin dia lagi stres kali ya menghadapi masalah dia. Kita harus agak sedikit empati, berpikir positif. Ini lagi pandemi nih. Mungkin orang ini tuh lagi menghadapi masalah terkait perekonomian karena kan pandemi efeknya ke ekonomi juga. Jadi kalau dia cepat marah atau dia nggak enak, mungkin ya udah kita berusaha berempati juga. Dan proaktif, kita proaktif untuk nanya, kamu kenapa ya, ada yang bisa aku bantu nggak kayak gitu. Siapa tahu teman kita merasa kesulitan karena pandemi, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di hidup orang kan. That's why pada saat COVID ini, coba teman-teman lebih proaktif sama sahabatnya, ditanya kalau dia kelihatannya nggak enak, kamu kenapa sih, ada yang bisa aku bantu nggak kayak gitu. Biar clear hubungannya. Next, ke slide selanjutnya. Nah itu ya perbedaan COVID dan tidak COVID. Kemudian ketika kalian berkomunikasi, pasti kan kalian tuh punya pesan, ada tujuannya. Kalian sebenarnya gini, kalau tujuan di public speaking itu nih, tujuannya itu ada 5. Untuk menginformasikan, untuk mempengaruhi, untuk menghibur, untuk memotivasi atau merubah gitu. Nah, sebenarnya ini juga bisa masuk ke tujuan komunikasi interpersonal ya. Jadi gini, ketika kalian berkomunikasi, kalian tuh punya tujuan, ya kan? Coba kalian analisis dulu tujuan kalian ngobrol atau bicara ini tuh mau menginformasikan, ingin mempengaruhi orang, atau ingin memotivasi orang, atau ingin merubah keputusan dia atau apa? Tujuannya seperti apa? Kayak gitu. Semakin kalian tahu tujuan kalian apa, outcome atau goals kalian tuh akan lebih clear. Kemudian rencana. Rencanakan apa yang mau kalian sampaikan. Jangan sampai ketika kalian mau ngobrol sama orang, kalian juga nggak tahu mau ngomongin apa, atau kalian tahu. Kan kadang kita suka gini ya, kita tuh tahu loh sebenarnya kita mau ngomong apa, tapi susah banget diungkapkannya gitu. Nah, that's why bikin perencanaan terkait dengan topik, kata-kata yang mau diucapkan, sometimes itu perlu juga gitu. Terutama ini kalau komunikasi massa ya, atau apalagi public speaking, wah itu mah perlu banget untuk direncanakan kalian mau ngomongin apa, kayak gitu. Bukan dihafal ya, tapi tahu topiknya apa, kayak gitu. Kalau komunikasinya personal sama teman, berarti ya sebatas aku mau ngomongin soal kuliah, soal mata kuliah yang kemarin, terus aku minta tolong dia untuk ini, kemudian kayak gitu-gitu. Jadi rencanakan apa yang ingin kalian sampaikan. Channel, kalian mau ngomongnya face to face, lewat Facebook, Instagram, sosial media apapun, telepon atau Zoom, atau gimana nih cara menyampaikan pesan kalian ke target audiens itu atau target orang receiver-nya gimana gitu. Semakin tepat channelnya, semakin efektif komunikasinya kayak gitu. Kemudian audiensnya, ketika kalian ngobrol sama seseorang, kalian harus tahu orang ini tuh profilnya, culture-nya, budayanya, pola pikirnya itu seperti apa. Karena kadang-kadang bicara sama orang dari daerah A, dari daerah B itu tuh beda. Karena kenapa beda? Mereka dibesarkan oleh budaya yang berbeda. Budaya inilah yang menentukan pola pikir juga. Jadi kita sesuaikan, lihat dulu orangnya seperti apa kayak gitu. Ini ya 4 hal yang bisa menjadi strategi komunikasi yang efektif gitu. Next ke selanjutnya. Slide-nya sih nggak banyak sih teman-teman, ini udah mau habis, jadi kita akan lebih banyak diskusi setelah ini. Nah, bicara soal komunikasi, kita nggak jauh-jauh dari namanya public speaking. Gimana sih caranya biar bisa jadi komunikator yang baik saat public speaking? Nah, ini ada 4 hal ya, 6 hal yang bisa kalian pegang untuk bisa menjadi komunikator yang baik saat public speaking. Pertama,
materi itu harus disiapkan sebaik mungkin. Jadi jangan sampai kalian udah berdiri di depan orang, terus kalian tuh bingung, kayak ngeblank gitu, ngomongin apa ya, aku mau bahas apa ya, kayak gitu. Jadi harus tahu materi yang disampaikan apa. Kayak aku nih, aku kan mau ketemu kalian, pasti aku persiapkan dulu dong materinya, aku mau ngomongin ini, masa tiba-tiba aku masuk ke sini, terus aku kayak ngomongin apa ya, kan nggak mungkin. Terus latihan. Sebenarnya gini, latihan ini tuh lebih banyak dibutuhkan untuk orang-orang yang masih masuk ke dunia public speaking. Biasanya nih kalau orang udah sering jadi public speaker, dia udah nggak butuh latihan lagi gitu. Tapi sebenarnya kalau aku boleh ceritakan, teman-teman aku yang udah profesional, yang jadi presenter profesional di TV swasta, mereka pun latihan dulu loh. Kalau misalkan mereka mau live report, presenting, mereka latihan dulu. Padahal mereka udah terkenal, kayak gitu. Nah, mereka aja udah yang udah terkenal latihan. Apalagi kita juga harus latihannya lebih banyak gitu loh. Jadi latihan itu perlu. Kemudian tadi ya, pahami profil audiens. Kayak teman-teman nih, teman-teman misalkan dari jurusan komunikasi dan penyiaran Islam mau dikasih tugas sama dosen untuk dakwah di mana gitu, menyampaikan materi keislaman. Ceramah itu kan dakwah juga, ceramah itu public speaking juga. Teman-teman misalkan berdakwah di kalangan emak-emak sama mahasiswa beda dong penyampaiannya gitu. Kalau sesama mahasiswa, pastinya materinya harus lebih komprehensif karena kan mahasiswa itu kan punya critical analysis yang baik. Kalau sama emak-emak, coba penyampaiannya itu lebih membumi, lebih santai kayak gitu, lebih ke sehari-hari. Mereka juga pasti lebih seneng. Jadi pahami dulu audiensnya siapa. Tadi udah aku sampaikan soal persiapan fisik. Jadi sebenarnya fisik itu bukan terkait dengan penampilan aja, tapi juga kesehatan. Kesehatan sebenarnya adalah paling penting. Tanpa sehat, kalian nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menggapai impian kalian juga kalau kalian sakit dan malah ngabisin duit kan. Jadi sehat itu perlu. Kemudian kayak tadi ya, yang pakai hijab, coba hijabnya disetrika, jangan kusut, terus warnanya itu udah pudar-pudar, udah nggak usah dipakai. Hijab-hijab yang warnanya udah kucel-kucel, yang udah hilang gitu ya, pakai hijab yang lebih celing kalau mau ketemu orang atau mau jadi public speaker. Untuk yang Ikhwan, pakai kemeja yang rapi, jangan kemeja yang misalkan kalian pakai celana jeans yang sobek-sobek gitu ya, mungkin itu tren sih fashion, tapi kan kadang kalau kita terlihat rapi itu kita lebih terlihat lebih berwibawa, ya kan? Orang juga akan menghargai kita. Kemudian kalau kalian punya petugas public speaking di lokasi yang offline, coba survei dulu lokasinya, berapa lama dari rumah ke lokasi tersebut. Jadi kalian punya perhitungan dari rumah ke sana tuh berapa jam. Kemudian persiapan alat. Kadang-kadang dalam proses komunikasi kita butuh bantuan. Contohnya kita semua kan lagi ngobrol nih sekarang ya. Kita butuh Zoom, kita butuh laptop, kita butuh internet. Itu salah satu alat-alat pendukung supaya kita bisa berkomunikasi kayak gitu. Next ke slide selanjutnya. Nah, biasanya kan teman-teman suka grogi nih kalau public speaking, itu kayak masalah utama banget sih soal public speaking ya. Tapi sebenarnya bukan public speaking aja, ada orang-orang juga yang grogi ketemu orang lain, meskipun bukan public speaking. Pertama, untuk mengatasi grogi, teman-teman harus berpikir positif dulu. Kalau teman-teman udah mikir, misalnya nih mau masuk ke sebuah podium, terus teman-teman udah mikir, kayaknya nggak ada juga deh yang mau dengerin aku ngomong. Siapa coba yang mau dengerin aku ngomong? Kayaknya omongan aku tuh nggak ada yang denger deh. Ya, jangan kayak gitu, teman-teman tuh harus kayak, aku pasti bisa, aku pasti didengarkan, pesan-pesan aku bagus, pasti berpengaruh sama orang-orang secara baik. Jadi harus berpikir positif dulu, itu yang paling penting. Ada something yang namanya the law of attraction. Jadi apa yang kita pikirkan di otak kita, itu yang akan terpancar ke dunia nyata. That's why berpikir positif itu paling penting. Kemudian persiapan latihan ya, tadi yang udah aku sampaikan, kalau nggak latihan kadang-kadang kalian jadi ngeblank gitu. Tenangkan diri, jadi kalian harus kalem ya, jangan sampai kayak aduh gimana bisa nggak ya, tadi gimana ya, ntar gimana ya, banyak yang nanya nggak ya, ntar alatnya gimana ya, jadi santai, tenang, jangan gusar kayak gitu. Kemudian pasti yang namanya manusia itu tempat salah. Kalian tuh pasti ada namanya salah berkata. Wajar, namanya juga manusia. Nah, tapi kalau kalian udah salah, misalkan salah nyebut ya, udah move on. Langsung ke tahap selanjutnya. Jangan, tadi kan salah. Harusnya aku nggak ngomong kayak gitu. Ya orang mikir apa ya? Aduh, jangan-jangan orang tersinggung.
enggak, tadi harusnya aku nggak ngomong kayak gitu. Nah, kalau seandainya teman-teman tuh kemikirin itu terus, yang ada tuh selebihnya tuh akan buyar semua itu performance-nya. Jadi kalau salah move on secepatnya kayak gitu. Next ke slide selanjutnya. Oke, bicara efektif itu adalah kuncinya keep it short and simple. Jadi to the point, singkat-singkat aja, pakai kata yang tepat dan teknik vokalnya juga tepat. Jadi jangan bertele-tele karena orang kalau bertele-tele akan bosen, akan ngantuk duluan. Aku nemuin banyak banget kata-kata sambutan daripada pejabat misalnya. Itu tuh kayak muter sana, muter sini, muter sana, mau ngomong apa sih sebenarnya gitu kan. Sebenarnya komunikasi efektif dan komunikator yang baik tidak akan banyak bertele-tele kayak gitu. Next. Kayaknya ini slide terakhir deh. Coba next, ada lagi nggak? Oke, benar. Tadi slide terakhir. Nah, ini beberapa dokumentasi aku waktu aku lagi jadi pembicara di Jakarta. Nah, mungkin aku kembalikan lagi ke Mbak Moderator yang cantik, Mbak Mei, silahkan. Ya, terima kasih kepada pemateri kita, Kak Trifty Kurniaini, untuk telah memberikan materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Nah, sebelum sesi pertanyaan saya berikan kepada peserta acara, namun saya sedikit ingin bertanya kembali kepada pemateri kita yang sebelumnya sudah sempat kakak singgung pada saat komunikasi di tengah pandemi. Nah, kan Kak, pada saat komunikasi itu kadang kita mengirimkan pesan kepada komunikan itu sesuai dengan ibaratnya sudah kita telaah secara baik dan kemungkinan besar untuk komunikan salah paham itu sudah sedikit. Tapi kenapa pada saat kita mengirimkan pesan, komunikan itu tetap salah tanggap gitu dengan pesan yang kita berikan. Nah, untuk itu gimana sih Kak tipsnya, tolong berikan untuk kami. Terima kasih. Oke, jadi sebenarnya kenapa sih kadang-kadang kita kalau ngobrol sama orang, meskipun kita sudah berusaha sebaik mungkin ya, orang itu salah tangkap gitu. Pertama, kita ini setiap orang itu adalah individu yang unik. Teman-teman dibesarkan oleh keluarga yang beda-beda, oleh orang tua yang berbeda. Orang tua ini juga datang dari kombinasi dua budaya yang berbeda, ya kan? Teman-teman ada dari daerah A, B, C. Nah, tadi seperti yang sempat aku singgung sedikit, budaya inilah yang membuat kita punya pola pikir dan sudut pandang yang berbeda. Kayak aku nih, aku sama Mei, kalau kita ngebahas sesuatu yang sama, aku pakai kacamata sama sebagai warna kuning, Mei melihat sebagai warna merah, karena kita datang dari budaya yang berbeda. Sebenarnya itu sih. Nah, solusinya gimana? Sebenarnya solusinya adalah tadi ya, yang ada 5 hal yang aku sampaikan, bagaimana menjadi komunikator yang baik adalah mendengarkan, coba kita tanya, tapi kita nggak ngomong apa-apa, kita dengarkan dulu pendapat dia seperti apa. Nah, setelah dia sampaikan pendapat dia seperti apa dan kayak gitu. Dengan kacamata dan kita sama, cuman cara penyampaiannya aja yang bikin, cara penyampaian kita yang bikin pesan kita nggak nyampe sama orang itu, kayak gitu sih Mei.